Tembus lagi peminjaman dari aplikasi ini. Barusan banget dicairkan, prosesnya cepat, hanya 3 detik langsung lumer tanpa di-auto. Dan tentunya di aplikasi ini data Galway bisa untuk pengajuan dan juga bisa untuk dilumerin juga ya. Lumayan duitnya bisa buat beli gorengan serta beli pulsa selama sebulan. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol ataupun mungkin udah pada ngegaskan lagi di aplikasi pinjol-pinjol yang lagi ramai saat ini digaskan oleh orang-orang? Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya ya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk di aplikasi ini lagi naik daun banget untuk aplikasinya, pencairannya banyak banget serta lagi gacor untuk saat ini dan legit 100%. Nah, untuk di aplikasi ini kalian nggak perlu banyak amunisi ataupun nggak perlu banyak dokumen dan juga nggak perlu repot-repot membuat amunisi pinjol di jasa-jasa pembuatan Facebook biasanya yang banyak beredar ya, karena di aplikasi ini nggak worth it banget menggunakan data fake ataupun data amunisi yang kalian buat sendiri ya. Mending pakai amunisi kalian sendiri ataupun data pribadi kalian sendiri, karena di aplikasi ini sekalipun data pribadi kalian sudah pernah galbay ataupun sudah beberapa kali galbay atau mungkin juga bisa dibilang data busuk, entah itu dipinjol legal OJK ataupun dipinjol ilegal, sekalipun belum BI checking itu tetap bisa ya cuy. Dan kemarin ada beberapa orang juga yang habis lolos dan bahkan tembus ya cuy untuk pencairannya ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya, karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kami lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman Rp300.000 ya. Kalau kita lihat di sini masih kecil banget sih ya cuy. Dan di sini hanya yang gue bayarkan Rp336.000. Nah, kenapa di sini buat yang bertanya, "Bang, kok itu limitnya kecil banget, Bang? Nggak ada yang lebih besar apa gimana, Bang?" Nah, sebenarnya kalau di aplikasi ini, kalau kalian sudah beberapa kali meminjam, itu pastinya otomatis limitnya naik dengan satu syarat, nggak mempunyai kredit macet ataupun belum pernah galbay di aplikasi ini ataupun pembayaran kalian bagus ya, dan juga skor kredit kalian tinggi. Nah, jadi nanti otomatis akan naik karena di aplikasi ini dokumen gua dikit banget ya, hanya KTP dan rekening serta belum mempunyai riwayat peminjaman yang bagus, apalagi juga ya hanya asal-asalan doang ngajuinnya, makanya yang di ACC mungkin ya hanya segini doang. Namun nggak masalah, yang penting bisa cair dulu karena di akun gua ini ataupun data pribadi gua ini terbilang masih fresh banget untuk di aplikasi ini, jadi belum pernah mengajukan sama sekali dan juga akunnya masih baru ya. Nah, di sini akan jatuh tempo pada tanggal 22 bulan 5 2022 dan di sini untuk tenornya gua mendapatkan 30 hari. Jadi di aplikasi ini walaupun peminjamannya hanya kecil dan dikit, tetap untuk tenornya bisa dapat 30 hari ya cuy. Nah, makanya kalian buat yang pemula ataupun baru pertama kali meminjam nggak usah khawatir dapat limit kecil atau gimana ya, karena bisa juga dapat limit gede nih cuy ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu ke aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu ada Pundi Pinjaman Uang Online, dan di sini gua barusan banget update untuk aplikasinya karena memang pengen mengincar versi yang terbarunya ya, dan ya agar bisa mendapatkan peminjaman lagi, karena kalaupun akun kita sudah beberapa kali meminjam tetapi aplikasinya masih versi yang lama ya rugi juga ya cuy. Dan di sini kalian bisa lihat ada kesalahan saat mengambil informasi ya. Kita coba lagi karena mungkin jaringan atau gimana. Nah, di sini untuk aplikasi ada Pundi, tentunya dia sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Namun sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita harus cek dulu di website dari Otoritas Jasa Keuangan biar kalian paham benar dengan aplikasi ini, dan juga buat kalian yang ingin memastikan lebih lanjut untuk
ke legalitas dari aplikasinya langsung. Nah, ini dia teman-teman, di sini ada daftar perusahaan fintech lending berizin ya per 2 Maret 2022. Nah, kalau kalian lihat di sini untuk nama aplikasinya ya tinggal kalian tekan aja di sini dan langsung kalian ketikkan saja kalau ingin mencari legalitas dari aplikasinya. Nah, di sini kalian masuk aja, kemudian kalian ketikkan namanya ada Pundi ya. Nah, kalau dia ada itu biasanya langsung muncul ya cuy di sini. Nah, ini satu dari dua kita lihat di sini untuk aplikasi ada Pundi ya, ini berarti ada ya, ada di nomor 63 di bawah dari aplikasi Kredito dan juga di aplikasi Uku. Nah, ini posisi bukan dari bagusnya kualitas aplikasinya atau enggak ya, karena di sini kayaknya dari urutan untuk legalitas ataupun pada saat mereka registrasi ya cuy, setahu gua ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk nama aplikasinya, PT-nya juga ada, dan juga di sini dia ternyata bisa untuk pengguna Android dan iOS ya. Nah, ini kalian bisa lihat Android ya, gua perbesar dulu, Android dan iOS. Jadi buat kalian yang pengguna iPhone itu tetap bisa juga, pengguna Android juga bisa, jadi ya bebas ya mau gunakan handphone apa saja ya. Nah, oke, berarti fix aplikasinya sudah legal OJK dan bagian dari RPI, dan kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di sini kita lihat aja dulu untuk aplikasinya sudah mencapai 5 juta download dengan rating 4,6, hampir mencapai nilai maksimal. Selanjutnya ulasannya 981.000 ulasan ya cuy. Nah, ini kalian bisa lihat semuanya. Untuk brosur aplikasinya di sini jelas banget ya. Nah, ini limitnya tinggi hingga dengan 20 juta rupiah, cukup satu langkah. Kemudian tidak ada biaya admin, dana cair 100%. Selanjutnya verifikasinya cepat dan juga pencairan cepat, serta pengajuan hanya butuh KTP, suku bunga rendah dan suku bunga harian rendah hingga dengan 0,1%, pinjaman hingga dengan 12 bulan, bayar cicilan tanpa tekanan ya. Kemudian sini datanya aman sesuai dengan standar ISO 27001, pelunasannya praktis dengan berbagai metode pembayaran dan lain-lain ya. Nah, kemudian di sini untuk aplikasinya banyak ulasan-ulasan orang-orang pernah sudah meminjam, biar kalian bisa lihat aja dulu. Saran gue sih kalian lihat aja dulu, dan ya bisa kalian jadikan bahan acuan kalian sebelum melakukan peminjaman ya cuy, biar bisa membandingkan tuh mana aplikasi pinjol yang rekomend kalian ajukan ataupun mana pinjol yang bagus buat kalian mengajukan dan lain-lain ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk tentang aplikasinya ataupun detail aplikasinya. Di sini peminjaman hingga dengan 20 juta rupiah. Kemudian kalian bisa lihat pinjaman uang tunai ataupun cicilan 300.000 hingga dengan 20 juta rupiah. Tenor peminjaman 91 hari hingga dengan 360 hari bisa dicicil, dan suku bunga peminjaman maksimalnya APR-nya 18,25% per tahun. Kemudian untuk biaya layanan hariannya 0,05% sampai dengan 0,35%. Nah, di sini tidak ada biaya tambahan lainnya ya cuy. Nah, kemudian di sini untuk aplikasinya tentunya sudah legal OJK, ada nomor registrasinya juga. Selanjutnya untuk keunggulan pribadinya ataupun persyaratan, di sini dia nggak menjelaskan secara detail ya, hanya gini doang, umur 18 sampai dengan 55 tahun, hanya butuh KTP tanpa butuh agunan. Agunan sini maksudnya jaminan ya, misalkan biasanya kalau di tempat peminjaman offline ada jaminan KTP, jaminan STNK, BPKB dan lain-lain. Nah, kalau di sini tuh nggak ada. ya cuy. Dan sini pengajuannya pinjaman kredit, proses bisa dilakukan di perangkat seluler Anda dan lain-lain ya. Nah, kemudian di sini untuk aplikasinya dirilis sejak 17 April 2017 ya, dan tentunya izin aplikasinya ada kamera, lokasi dan mikrofon ya cuy. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat ya. Untuk aplikasinya di sini ada ya cuy. Kemudian ya kita nggak usah berlama-lama, langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini ya teman-teman tampilan mana awal dari aplikasi ada Pundi. Nah, ini sudah logo OJK dan IFPI, dan sini kita langsung aja dulu masuk ya, peminjaman 20 juta rupiah ya cuy. Nah, ini tinggal masukkan nomor dan langsung kita daftar terlebih dahulu untuk pengguna baru ya. Oke, ini gua udah masuk ya cuy, dan di sini kita langsung tinggal tekan berikan izin saja ya. Nah, di sini kita tekan berikan izin, dan ya ini saran gua pakai aja saat aplikasi digunakan ya. Nah, oke, jadi dia ini nggak meminta akses kamera, kontak, lokasi dan lain-lain, jadi hanya itu doang. Dan sini kita tekan pinjam sekarang. Nah, oke, untuk
Step pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah proses verifikasi wajah. Namun di aplikasi ini karena gua ada data pribadi gua, jadi nggak usah gua masukkan aja ya cuy, karena nggak mungkin juga data pribadi gua perlihatkan di sini. Nah, di sini ada beberapa step ya cuy. Ada informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak, dan unggah foto. Nah, untuk informasi pribadi sama aja seperti biasanya ya cuy. Nah, kalian masukkan data KTP kalian, kemudian data-data lainnya, dan informasi pekerjaan, informasi kontak. Nah, untuk informasi kontak ini kalian masukkan wajib beberapa kontak darurat, asalkan kontak daruratnya itu harus aktif ya, nggak boleh ada kontak yang nggak aktif. Selanjutnya di sini yang gue perlihatkan kepada kalian yaitu unggah foto, namun di sini kayaknya nggak bisa ya cuy. Nah, coba kita kembali, kayaknya harus memasukkan verifikasi wajah dulu. Nah, di sini ada data opsional nih yang bisa kalian masukkan. Itu untuk melengkapi data ada kartu keluarga, ijazah pendidikan tertinggi, SIM, akta perkawinan, kepemilikan aset sebagai kartu kredit misalkan, kemudian slip gaji, mutasi rekening, BPKB, dan sertifikat rumah. Nah, ini kalian bisa masukkan, namun ini opsional ya cuy, jadi nggak dipaksakan ya. Kalau kalian punya dan kalian mau mengisikan silakan, kalau nggak punya dan nggak mau mengisikan juga ya silakan aja ya, namun ini menunjang ya cuy. Nah, ini untuk melengkapi data dan meningkatkan persentase keberhasilan. Tetapi kalau unggah foto di sini, unggah foto kalian dan verifikasi wajah itu wajib ya. Nah, yang wajib tuh ini ya. Nah, ini karena satu belum selesai jadi masih 75% ya. Nanti kalau sudah selesai nanti dia akan mencapai 95% dan 5% selanjutnya diambil dari data opsional ya. Nah, jikalau sudah semuanya, langsung kalian tekan selanjutnya dan kalian tinggal menunggu peninjauan dari aplikasinya. Oke, jadi untuk pengisiannya gampang banget, hanya seperti itu doang ya cuy. Dan gua akan bagikan beberapa tips di aplikasi ini. Buat yang bertanya, bang, di aplikasi ini apakah bisa menggunakan data busuk bang ataupun data galbay? Nah, di aplikasi ini itu bisa ya, asalkan kalian nggak pernah galbaynya di aplikasi ini langsung ataupun galbay di aplikasi seatapnya. Karena seingat gua ada tuh ya aplikasi, ada Pundi, dia mempunyai aplikasi seatap ya, kalau gua nggak salah ingat cuy. Namun gua lupa apa saja, kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Nah, itu nggak bisa, serta jangan galbay di aplikasi ini terus kalian mengajukan lagi di aplikasi ini ya, itu nggak bakalan bisa. Bang, data gua fresh tetapi gue pernah galbay menggunakan handphone ataupun device yang gue pergunakan, apakah itu terhitung fresh? Nah, kalau menurut gue sih yang terhitung fresh itu adalah akunnya sama data KTP kalian. Kalau device-nya itu nggak ngaruh banget sih ya cuy. Jadi kalau device-nya pernah galbay di handphone lain, pernah galbay di aplikasi lain, itu tetap bisa. Nah, yang nggak bisa itu kalau misalkan aplikasinya bisa mengakses aplikasi-aplikasi lain yang ada di handphone kalian. Misalkan dia bisa mengakses aplikasi pinjol lainnya. Nah, itu yang agak sulit ya kalau device kalian sudah pernah meminjam di device di aplikasi lainnya ya. Nah, jadi kalau untuk di aplikasi ini nggak masalah ya, karena dia nggak mengakses aplikasi-aplikasi pinjol yang ada di handphone kita ya. Nah, untuk jam pengajuannya, kalau saran gue sih ajukan di jam kerja. Paling worth it sih di jam 7 pagi, jam 11 siang, dan jam 3 sore ya. Nah, untuk pencairannya biasanya langsung pada saat itu juga kalau di ACC ya, dan ya tinggal menunggu SMS banking berbunyi ya cuy. Dan kalaupun sudah dicairkan, mending kalian rawat aja ya cuy, mau limitnya naik banyak ataupun naik dikit, yang penting bisa naik aja dulu ya, karena kalau di galbay biasanya sih akan sulit lagi untuk melakukan pengajuan berikutnya ya. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol ada Pundi. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar, insya Allah kalau ada waktu gua akan balas. Dan buat yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bye.